Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri Anggara. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Sahabatku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekitar jam 7 malam aku dan Tania pamit pulang karena Tania bilang waktu kesini dia belum sempat menyalakan lampu di rumahnya. Tidak lupa memberikan selembar uang merah pada anak yang disunat itu, sekedar untuk menyemangatinya. Tadi kan aku ngobrol dengan Umi dan Aina, Ri. Ternyata Aina itu bukan anak Umi, dia juga termasuk salah satu anak di panti itu. Umi bilang Aina adalah anak pertama yang ia asuh di panti itu. Cerita Tania saat kami di perjalanan pulang. Masa? Aku kirain dia anak Umi, jawabku menyahuti cerita Tania. Iya, awalnya aku juga mikir gitu. Tapi kata Umi, dulu dia mendapati Aina saat bayi dulu di depan sebuah musola, tidak jauh dari tempat panti, sambung Tania. Aku termenung mendengar cerita Tania. Ternyata Aina anak yatim piatu yang entah siapa orang tuanya. Begitulah kebanyakan manusia, tidak memikirkan nasib dan siapa yang akan mendapat imbasnya atas perbuatan mereka. Yang mereka sendiri bilang itu didasari atas perasaan suka, namun menurutku itu salah. Cerita dari Tania tidak membuat kekagumanku pada Aina berkurang. Justru aku semakin tertarik pada gadis itu. Masa Aina kiranya kita itu pacaran, Ri? Terus aku jawab bukan. Aku bilangnya kamu itu sepupu aku. Lagian gak ada kan yang suka dengan wanita yang bekerja di sebuah hiburan malam, sambung Tania. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Tiap manusia itu punya jalannya masing-masing. Bahkan yang ustazah pun bisa terlihat buruk bila yang melihat itu manusia yang pikirannya juga selalu buruk. Begitupun sebaliknya, ujarku menyanggah pendapatnya itu. Tumben ngomong kayak guru ngaji aku dulu kamu, Ri, balasnya tertawa. Ditanya malah ketawa. Tania malah tidak berhenti tertawa sampai menutupi mukanya di belakang pundaku. Aku dan Tania yang hampir sampai dibuat terheran saat melihat kondisi rumah Tania yang sudah terang karena lampu sudah dinyalakan. Padahal kata Tania waktu dia pergi tadi, ia belum sempat menyalakan lampu rumahnya karena waktu itu juga masih sore. Katanya tadi belum nyalain lampu, itu kenapa nyala? Ujarku bertanya heran. Tania nampak bingung, mungkin juga berpikir siapa yang menyalakan lampu di rumahnya. Enggak tahu, Ri, aku ingat betul, tadi waktu pergi belum nyalain lampu. Udahlah, malah makasih kan karena udah dibantuin nyalain lampunya, ucapku sedikit bercanda, mencoba menutupi pikiranku yang mulai berpikir yang aneh-aneh. Enggak apa-apa kan aku tinggal sendiri ini? Atau mau nginep di rumahku? Tanyaku memastikan sebelum pulang. Iya gak apa-apa kok, palingan itu nenek, ujarnya dengan santai melangkah masuk. Aku yang mendengar ucapannya hanya bengong. Pada Isa aku sudah memasuki area persawahan sebelum masuk area kampung Rizal, yang setelahnya adalah kampungku. Angin malam berembus agak kencang, menggoyang-goyangkan daun padi yang sudah mulai meninggi. Walaupun belum terlalu malam, namun jalan di desa ini sudah cukup sunyi. Mungkin karena hawa dingin serta sepertinya akan turun hujan malam ini. Terlihat dari langit yang sebagian tertutup awan mendung hitam. Kulajukan lebih cepat motorku, takut akan kehujanan di jalan nanti. Namun selalu aneh, saat aku melewati depan rumah Rizal malam hari, pasti membuatku merinding. Entah kenapa, hawa yang aku rasakan selalu begitu. Hawa dingin, namun membuat berkeringat. Bayangan makhluk wanita berbadan ular itu selalu terlintas saat aku melewati depan rumah Rizal.
Entah apa makhluk itu. Apakah itu memang penunggu pohon beringin di belakang rumah Rizal? Atau hanya jin yang iseng menggangguku? Rasanya tidak mungkin makhluk itu hanya iseng-iseng saja. Karena bukan hanya satu kali saja ia menampakkan wujudnya. Sudah beberapa kali aku melihat makhluk itu, bahkan sudah hampir membuatku celaka. Aku bergidik sendiri membayangkan seringai serta lidah sosok itu. Cepat-cepat aku lajukan motor melewati rumah Rizal. Sampai di rumah langsung membersihkan badan dan masuk ke kamar, sekedar merokok dan meminum segelas kopi jahe yang dibuatkan oleh Mbok Yem sembari menunggu bapak dan ibu pulang. "Kamu udah tidur?" Isi pesan chatku pada Tania. Hanya memastikan ia baik-baik saja. Beberapa menit HP-ku berbunyi. "Iya Ri, tapi aku kayak ngerasa nenek masih ada," balas pesannya. "Mungkin itu perasaan kamu saja, karena kamu ngerasa kayak belum bisa sepenuhnya ikhlas atas kepergian nenek," balasku mencoba menenangkan. "Tapi tadi waktu aku mandi itu, kayak dengar orang batuk dari kamar nenek, persis dengan suara batuk nenekku Ri," balasnya lagi menceritakan kejadian yang ia alami. Memang sih, setauku arwah manusia yang meninggal itu masih akan tetap ada di dimensi ini. Hingga 40 hari, arwahnya benar-benar pergi. Bisa saja memang itu adalah arwah nenek Tania yang hanya ingin memastikan cucunya baik-baik saja. Atau bisa saja itu hanyalah jin korin, yaitu jin yang menemani manusia saat lahir hingga wafat, memiliki perawakan dan sikap serta kebiasaan yang sama persis dengan orang yang sebenarnya. Walaupun jin korin memiliki sifat yang berbeda, tergantung dari sifat manusianya itu sendiri. "Oh ya Ri, tadi kan waktu aku ngobrol sama Umi Kulsum, itu aku ceritain tentang keadaan aku. Ya bukan maksudnya minta dikasihani sih, kayak lega aja gitu kalau udah cerita, kayak beban keangkat semua. Terus ditawarin kerja bantu-bantu di panti. Gajinya sih gak seberapa, tapi gimana menurut kamu Ri?" Isi pesan Tania. Aku sejenak berpikir, ya senyamannya kamu aja sih. Lagian bantu-bantu anak yatim piatu kan hitungannya juga pahala. Balasku tidak mengatakan iya, tidak juga mengatakan jangan. Hanya memberi masukan saja menurutku. Beberapa menit kami masih bertukar pesan hingga tidak terasa mataku mulai terasa berat dan perlahan terpejam. Apalagi ditambah suara tetesan air hujan yang jatuh seperti menghipnotis mata ini agar segera terlelap. Sebuah ketukan terdengar di telingaku, membuatku membuka mata dan mendengarkan suara itu dengan seksama. Aku berdiri melangkah malas menuju pintu, namun tidak ada seorang pun kudapati di depan pintu kamarku. Suara ketukan itu kembali muncul, namun berasal dari belakang, tepatnya dari jendela kamar. Walau suaranya samar bercampur dengan suara hujan dari luar. Dengan bingung dan penasaran, aku melangkah perlahan menuju jendela, menyibakkan tirai gorden yang menutupi jendela. Namun sesuatu yang aku lihat membuatku berdiri kaku dengan mata melotot. Seorang perempuan yang sama dengan yang aku lihat di rumah Rizal berdiri memandangiku dari luar jendela. Sosok itu tersenyum dengan lidahnya yang sesekali menjulur keluar, menyeringai padaku yang hanya bisa terdiam kaku. "Ikut denganku," ucap sosok itu dengan suara menggema. Aku yang sedari tadi menahan takut yang memuncak, perlahan aku rasakan penglihatanku mulai kabur. Dan perlahan gelap, aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun dengan kondisi kepala pusing serta badanku yang terasa dingin. Yang ternyata aku sudah di atas ranjang kamar tertidur dengan ibu yang langsung memelukku saat melihatku bangun. "Kamu kenapa nak? Bikin ibu khawatir," ujar ibu masih memelukku. "Aku kenapa bu?" tanyaku karena belum mengingat kejadian tadi malam. Ibu menjelaskan bahwa tadi pagi ia menemukanku tergeletak di lantai saat hendak membangunkanku. Ibu kira terjadi sesuatu padaku, makanya beliau memutuskan untuk tidak masuk kerja dan menungguku sadar. "Sebenarnya kamu kenapa nak?" tanya ibu saat melihatku berpikir. Aku hanya menggeleng dan meminta beristirahat. Badanku rasanya sakit semua. Aku memutuskan beristirahat hingga perasaanku mulai baikan. "Assalamualaikum Re." Suara seorang wanita memanggilku dari luar kamar. "Waalaikumsalam," jawabku, kemudian dengan kondisi masih sedikit pusing melangkah ke pintu kamar.
yang ternyata Tania berdiri di depan pintu sembari tersenyum saat melihatku. Dengan pakaian tertutup yang terpasang di badannya. Bukan mengurangi kecantikannya, malah menurutku dia terlihat lebih manis dengan pakaian seperti itu. Kamu bareng siapa kesini? Tanyaku pada Tania yang menyelonong masuk tanpa permisi. Jangan ditutup, tuh siapa di luar? Teriak Tania saat melihatku hendak menutup pintu kamar. Aku mendongakkan kepala keluar, mencari siapa yang dimaksud oleh Tania. Aina, ujarku saat melihat gadis itu berdiri di dekat tembok, sembari tersenyum padaku. Suruh masuk, Ri. Astaga, malah diem-diem di situ, ujar Tania padaku. Dengan sedikit canggung, aku mempersilahkan Aina masuk ke kamarku. Padahal kan bisa saja mereka menunggu di ruang tamu saja. Kamu habis dari mana? Kok malah kesini? Tanyaku pada Tania yang duduk di pinggir ranjang bersama Aina, sedangkan aku duduk lesehan di bawah lantai. Tadi disuruh Umi buat ke rumah saudaranya di desa sebelah buat bawain kue. Terus kan jalannya lewat depan rumah kamu. Ya sekalian singgah deh, jawab Tania santai. Kamu udah masuk kerja di panti emang? Tanyaku yang dibalas Tania dengan anggukan. Beberapa saat Tania dan Aina masih di rumah sembari mengobrol denganku, lalu kemudian pamit untuk kembali ke panti, namun ditahan oleh ibu yang sedang memasak soto ayam bersama Boyem. Nanti aja pulangnya, ini sekalian nanti bawa ke panti, ujar ibu. Tania dan Aina hanya bisa setuju tanpa bisa menolak. Mereka pun ke dapur membantu ibu, sedangkan aku ke kamar mandi untuk membersihkan badan. Setelah kami menikmati masakan yang sudah jadi, Aina dan Tania pun pulang. Naik apa kesininya? Tanyaku pada mereka sebelum keluar dari pintu pagar. Itu, balas Tania menunjuk motor metik yang terparkir tepat di depan rumah. Tahu naik motor kamu? Astaga, tahu lari. Aina aja tuh yang nggak tahu. Katanya minta diajarin, balas Tania melirik Aina yang hanya mengamati perbincangan kami. Ya udah Ri, kita pulang dulu ya, ntar jalan-jalan ke panti, ujar Tania menyalakan motor. Hati-hati, ujarku pada Aina yang dari tadi tidak pernah lepas memasang senyum. Setelah mereka berdua pergi, aku kembali melangkah memasuki rumah dan hendak masuk ke kamar, namun dipanggil oleh ibu yang sedang membantu Boyem melipat pakaian. Nah, sini dulu, panggil ibu. Aku melangkah menghampiri beliau dan duduk di dekatnya. Iya bu, ada apa? Itu mereka berdua siapa nak? Tanya ibu menanyakan Tania dan Aina. Besok kan Minggu, tolong bawain ini ke rumah nenek ya. Sekalian kamu nginep di situ. Udah lama juga kan kamu gak ke situ. Pasti nenekmu itu rindu, ujar ibu. Sendiri doang bu aku ke situnya. Ajakin temenmu, Rizal kan ada, atau enggak teman perempuanmu itu yang tadi, ujar ibu. Bukan apa, rumah nenek jaraknya cukup jauh, berada di kaki salah satu gunung. Daerahnya yang bisa dibilang masih pelosok itu, membuatku tidak berani bila sendiri ke sana. Sore itu aku memutuskan langsung ke rumah Rizal, karena ibu menyuruhku membawakan soto ayam yang tadi dimasak. Segera aku meluncur ke TKP, beberapa menit kemudian aku sudah sampai di rumah Rizal. Terlihat beberapa pekerja yang sepertinya sudah siap-siap untuk pulang. Maklum karena waktu juga sudah cukup sore. Terlihat juga keluarga Rizal yang sedang duduk sembari mengobrol dengan tukang. Aku berjalan menghampiri mereka, sembari memberikan Bu Siti makanan yang kubawa. Ikut bergabung dengan Rizal dan Pak Tarjo yang sekarang keadaannya sudah mulai membaik. Mengobrol tentang pembangunan rumahnya yang sekarang bagian depan sudah hampir selesai. Besok, lo sibuk gak Cok? Tanyaku pada Rizal yang sedang menyeruput segelas kopi. Paling cuma bersih-bersih rumah doang, emang kenapa? Tanyanya balik. Temenin gua dong besok ke rumah nenek gua. Di mana emang rumah nenek lu? Deket doang kok, gak jauh, paling 7 jam doang dari sini. Buset, pala lu deket, balas Rizal kaget sampai menyemburkan kopi yang tengah ia hirup. Gak usah kaget gitu, justru karena jauh, gua minta ditemenin, ujarku memberikan alasan. Gak bisa bro, apalagi besok banyak pekerjaan di rumah, balasnya masih menolak.
Aku pun tidak bisa lagi memaksanya, memikirkan kembali siapa yang bisa aku ajak untuk menemaniku. Terlintas di benakku untuk mengajak Tania saja. Moga saja dia bisa. Tepat sebelum waktu maghrib, aku pamit pergi pada Rizal. Ngeri juga rasanya lama-lama di sini, apalagi sekarang sudah hampir masuk waktu maghrib. Trauma bila harus bertemu kembali dengan sosok wanita ular itu. Bentar. Tahan Rizal kemudian melangkah masuk rumah dan kembali keluar membawa sebuah bungkusan putih kecil di tangannya. Memberikannya padaku untuk dibawa pas perjalanan nanti. Ini apaan? Tanyaku bingung memperhatikan benda yang Rizal berikan padaku. Sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih. Aku sebenarnya enggan menerima itu. Entah kenapa aku seperti merasakan sesuatu dari benda yang sekarang aku pegang. Itu jimat buat jaga-jaga lu pas perjalanan nanti. Sejak kapan lu jadi dukun? Ujarku bercanda dibarengi tawa meledek. Segera aku pamit melajukan motor ke arah panti tempat Tania sekarang. Beberapa menit aku sudah sampai di halaman panti. Baru saja memarkirkan motor, dua orang perempuan berjalan menghampiriku. Tania dan Aina sembari tersenyum. Kok baru datang? Kangen banget aku loh, Ri. Ujar Tania saat sampai di hadapanku, disusul Aina yang berjalan di belakangnya. Ya maaf, tambah cantik kamu pakai pakaian kayak gini. Ujarku pada Tania memperhatikannya dari bawah sampai atas. Tania hanya tertawa sambil memonyongkan bibir mendengar gombalanku. Cantikan mana sama Aina? Tanya Tania kemudian setengah berbisik melirik Aina yang berdiri memperhatikan kami. Maaf, tapi cantikan Aina sih, jawabku tertawa. Tapi bukannya ikut tertawa, Tania malah memasang wajah datar menanggapi ucapanku. Nih, buat anak-anak panti. Ujarku menghampiri Aina sembari menyodorkan beberapa bungkus martabak yang aku beli di perjalanan tadi. Makasih banyak, Mas. Balasnya menerima pemberianku. Aku melangkah duduk di kursi kayu panjang di taman panti itu. Disusul Tania yang ikut duduk di dekatku, sedangkan Aina berjalan ke belakang panti. Kamu besok sibuk gak? Tanyaku pada Tania. Kenapa emang? Tanyanya balik. Besok temenin aku dong ke rumah nenek aku, ntar aku traktir deh, gimana? Ujarku merayunya. Kagak mempan, ajak Aina aja tuh. Balasnya memonyongkan bibir. Emang Aina bisa pergi? Tanyaku sedikit sumringah. Gak tahu ah, tanya aja sendiri. Balasnya ngambuk memalingkan wajah. Bantuin tanya sama Aina ya, please. Ujarku memohon pada Tania. Tania menoleh menatapku. Kamu beneran suka sama Aina? Tanyanya serius. Tanpa sadar aku mengangguk mengiyakan pertanyaan Tania itu, membuatnya menghela nafas panjang. Ya udah, ntar aku tanya sama Umi dan Aina dulu. Ujarnya kemudian melangkah meninggalkanku. Beberapa saat kemudian Tania kembali bersama Aina di dekatnya. Nih, ngomong sendiri sama orangnya. Sedangkan Aina hanya diam nampak bingung, menungguku mengatakan sesuatu. Ya elah malah diem. Fahri katanya mau minta ditemenin besok ke rumah neneknya. Terus maunya kamu yang nemenin. Ucap Tania menerangkan pada Aina. Mungkin greget melihatku tidak kunjung berucap. Aina nampak bingung dan beralih menatapku. Memang kenapa harus aku, Mas? Tanya Aina. Lagi dan lagi aku hanya bisa diam, bingung harus memberikan alasan apa. Astaga Ai, masa sih gak ngerti? Potong Tania kemudian berbisik pada Aina. Entah apa yang ia katakan namun terlihat wajah Aina sedikit memerah. Ya udah deh Mas, tapi besok Mas yang minta izin sama Umi ya, ujar Aina kemudian. Aku yang mendengar itu langsung tersenyum bahagia. Manjur juga ini Tania bisa meyakinkan Aina agar mau menemaniku. Aku memberikan jempol tanda oke pada Tania yang hanya dibalas senyuman saja. Ya udah besok aku kesini lagi ya, ucapku pada mereka berdua, kemudian pamit untuk pulang. Tengah malam aku yang sedang tidur tiba-tiba bangun karena merasakan sesuatu yang licin dan bergerak di dekatku. Aku setengah sadar mengercapkan mata mencari tahu apa itu, hingga tanganku meraba-raba, namun jantungku langsung berdegup kencang saat kulitku meraba sesuatu yang seperti sisik yang bergerak perlahan di atas kakiku.
Ketakutanku bertambah saat aku dengar suara yang sudah aku tahu dari mana itu berasal. Dengan cucuran keringat, aku berusaha menggerakkan badan, tapi badanku serasa terkunci hingga mataku melihat wajah sosok wanita ular yang tepat berada di atasku. Dia sembari berdesis membelai wajahku dengan tangannya yang hanya bisa menggelengkan kepala saat perlahan lidah sosok itu menjilati wajah serta leherku. Sedangkan badan ularnya sudah kuat melilit tubuhku yang berusaha merontak. "Jangan melawan," bisik sosok itu yang semakin intens menjilati leherku. Di tengah ketakutan aku berusaha membaca ayat-ayat suci di dalam hati. Semua bacaan yang pernah aku dengar dari sosok kakek dalam mimpiku. Wanita ular itu berhenti, menatapku tajam dengan mata yang seperti marah. "Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum." Lirikku melanjutkan bacaanku. Hingga perlahan sosok wanita ular itu wajah cantiknya berubah menyeramkan. Mulutnya sekarang seperti terkoyak ke samping dengan lebar. Matanya menyala merah. Kulitnya yang tadi mulus berubah menjadi keriput dan luka di sebagian tubuhnya. Sosok itu mendesis sembari mencengkram leherku dengan tangan dan kukunya yang panjang. Aku yang hampir kehabisan nafas tidak berhenti membaca ayat suci dalam hati. Hingga tiba-tiba sosok wanita ular itu berteriak kesakitan, lalu merayap menjauh ke dinding kamar. Dengan setengah takut aku membesarkan suaraku membaca ayat suci hingga sosok itu terlihat semakin ketakutan. Lalu perlahan sosoknya berubah menjadi gumpalan asap hitam yang hilang ditiup angin. Aku menjatuhkan badan ke kasur dengan deru nafas yang masih tidak beraturan. Leherku pun masih terasa sedikit sakit akibat sosok tadi. "Astagfirullah," ujarku sembari menenangkan perasaanku. Hingga tidak lama suara azan subuh terdengar, membuatku bisa bernafas lega. Dengan langkah gemetar berjalan ke kamar mandi guna mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh, lalu melanjutkan mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke rumah nenek. Aku memasuki gerbang panti melihat Tania dan Aina yang berdiri di dekat pagar, mungkin menungguku datang. "Ojek, Neng," ujarku bercanda saat sampai di hadapan mereka. "Noh, ditunggu Umi buat izin," balas Tania menyuruhku menghampiri Umi Kulsum yang sedang mengajar anak-anak. Aku pun menghampiri Umi dan memberanikan diri meminta izin. Dengan beberapa kata-kata yang manjur untuk meyakinkan Umi, akhirnya Umi mengizinkan Aina menemaniku. "Jaga Aina," ucap Tania yang mengantarkan kami di depan gerbang sembari melambaikan tangan. Pastinya, entah kenapa senyuman dari Tania saat itu serasa ada yang aneh. Bukannya bahagia. Sunggingan bibir Tania malah membuatku sedikit sedih. Aneh memang, namun pikiran itu berusaha aku usir. Tidak mau memikirkan hal yang tidak-tidak. Aku dan Aina pun berboncengan melewati jalanan kota yang padat pagi itu. Sesekali Aina mencubit pinggangku, menyuruhku pelan-pelan saat aku menyalip mobil, membuatnya berpegangan erat di pinggangku. Aku yang sedari tadi hanya banyak diam karena masih canggung pun berusaha membuka obrolan. "Umur kamu berapa, Ai?" tanyaku basa-basi. "Aku umur 19 tahun, Mas. Kalau Mas?" "Aku 18, malah dipanggilnya Mas." Yang ternyata Aina lebih tua 1 tahun daripada aku. "Ya nggak apa-apa, Mas. Kayak nggak sopan aja manggil Mas pakai nama," ujarnya santai tidak mempermasalahkan itu. "Kalau gitu, aku manggil kamu adik aja ya." "Iya deh, terserah Mas aja," balas Tania sembari sedikit tertawa. Mas, emang apanya Mbak Tania ya?" tanya Aina tiba-tiba saat kami menunggu lampu merah berubah hijau. Aku sejenak memikirkan jawaban yang tepat. Bisa dibilang sahabat, kakak adik juga bisa." "Masa sih? Tapi kayaknya Mbak Tania suka sama kamu, Mas," ujar Aina lagi. Aku yang mendengar itu tidak bisa menjawab. Bingung hendak mengatakan apa, lebih memilih mengalihkan pembicaraan. Tidak terasa kami sedari tadi melewati jalanan kota, kini sudah memasuki jalanan yang kiri kanan kebanyakan kebun dan hutan jati. Hanya sesekali mendapati deretan rumah warga yang jaraknya berjauhan. Aina memintaku berhenti di sebuah surau saat dia melihat jam sudah waktunya sholat zuhur. Aku berhenti di sebuah surau pinggir jalan di salah satu desa yang kami lewati. Sehabis sholat, seorang kakek menghampiriku yang sedang duduk sembari merokok untuk sekedar beristirahat di depan surau. Sementara Aina sedang di warung untuk sekedar membeli cemilan. "Assalamualaikum, Nak. Kamu ini dari mana?"
Tanya kakek tersebut menepuk pundakku, membuatku sedikit kaget. Waalaikumsalam kek, saya dari desa sana, ingin ke desa Karyangin, jawabku pada beliau. Kakek tersebut mengangguk-angguk sembari matanya tidak berhenti menatap tajam ke dalam tas lempangan yang aku bawa. Ada apa ya kek? Tanyaku heran. Benda yang kamu bawa sebaiknya dibuang nak, jawab kakek tersebut kemudian pamit pergi, meninggalkanku yang masih duduk bingung menanggapi ucapan kakek itu. Apa maksudnya? Aina datang sembari memperhatikan kakek yang berlalu pergi itu. Itu siapa mas? Tanya Aina menyodorkan sebotol air minum padaku. Nggak tahu dek, cuma nanyain mau kemana. Setelah beristirahat beberapa saat, kami kembali melanjutkan perjalanan. Memasuki area jalan hutan yang sama sekali tidak ada rumah. Baru saat beberapa jam kami melewati hutan itu, akhirnya kami sampai di desa tempat tinggal nenek. Sebuah gapura yang berdiri besar di jalan masuk desa itu. Sementara gunung menjulang pas di belakang desa, Aina terlihat kagum melihat pemandangan di depannya. Aku memarkirkan motor di depan sebuah rumah panggung. Seorang wanita parubaya yang tengah duduk di atas rumah itu memperhatikanku yang masih mengenakan helm. Mungkin belum mengenaliku. Dia Bibi, adik dari ibu, Bibi Hayati. Aku membuka helm kemudian melambaikan tangan padanya. Dia yang sudah mengenaliku berlari menuruni tangga, menghampiriku dan Aina yang masih berdiri. Astaga leh, Bibi kirain siapa? Udah besar kamu ya? Sampai Bibi gak bisa kenalin, ujarnya memelukku. Maklum saja di usia Bibi sekarang dia belum mempunyai seorang anak, hingga aku yang sebagai keponakan satu-satunya sangat ia sayangi. Iyalah Bi, masa aku mau kecil terus? Balasku bercanda. Bibi yang dari tadi memelukku kemudian menatap Aina, lalu beralih menatapku, seakan bertanya siapa dia. Saya temannya Fahri Bi, Aina, ujar Aina memperkenalkan diri. Kami dipersilakan menaiki rumah, lalu menemui nenek yang sedang mendengarkan radio di kursi jati favoritnya. Aku berjalan mengendap kemudian memeluk beliau dari belakang. Saat tahu aku yang datang, dengan memaksa berdiri nenek memelukku. Tidak berhenti menciumi pipiku berulang kali. Maklum, sudah lama aku tidak berkunjung menengoknya. Selain karena kesibukan bapak dan ibu, juga karena aku yang sibuk sekolah. Terakhir berkunjung 2 tahun yang lalu. Di usia nenek yang sudah memasuki 98 tahun, bisa dibilang sepuh itu, beliau masih kuat untuk berjalan. Bahkan penglihatannya masih bagus. Walau kadang penyakitnya kambuh, ya mungkin karena faktor usia. Dia itu cucu kesayangannya nenek ya. Maklum, cucu satu-satunya, bisik Bibi di belakangku dengan Aina. Setelah melepas rindu dengan nenek dan Bibi, aku dan Aina disuruh berganti pakaian dan makan siang. Sebenarnya aku hendak langsung pulang saja, namun nenek dan Bibi menahanku dengan alasan perjalanan cukup jauh dan lagi pula pasti akan lama lagi aku mengunjungi mereka. Makanya aku disuruh untuk menginap. Itu benar, cuma teman kamu? Tanya Bibi menggodaku sembari melirik Aina yang sedang berbincang dengan nenek. Iya Bi, benar. Memang Bibi mikirnya apa sih? Balasku tidak menanggapi. Melanjutkan membantu Paman Harto mengelupas kelapa tua yang beliau kumpulkan. Biasanya kelapa itu dijual ke kota untuk dijadikan minyak, atau juga langsung dijual utuh berbentuk buah bila cuaca sedang hujan atau musim hujan. Lagian aku masih kecil Bi, belum bisa pacar-pacaran, sambungku saat tahu Bibi memikirkan apa. Nah kan, Bibi gak bilang itu pacarmu loh, goda Bibi sembari tertawa. Sekitar pukul 10 malam keadaan desa sudah sunyi. Maklum hawa malam di desa ini sangatlah dingin. Aku saja memakai baju yang berdobel dengan sweater tebal, masih menggigil saat angin malam menerpa badanku. Aku masih duduk di teras depan sembari menikmati segelas kopi hitam dan singkong rebus yang dihidangkan bersama kelapa parut. Sederhana, namun rasanya sangat enak. Sementara Bibi dan Paman sudah sedari tadi masuk untuk beristirahat, dan Aina yang diminta tidur menemani nenek di kamarnya. Tengah asik menghisap sebatang rokok, nenek berjalan dari dalam rumah menghampiriku. Dengan tongkat kayu yang selalu beliau genggam untuk membantunya melangkah, kemudian duduk di dekatku. Nenek kok belum tidur? Tanyaku pada beliau. Bukannya menjawab, nenek malah mengelus-ngelus kepalaku sembari bercerita dan meminta aku menceritakan keseharianku. Hingga aku bercerita tentang sebuah mimpi aneh
yang sering aku alami. Membuat nenek terlihat cukup kaget dan memintaku menceritakannya lebih. Terlihat segurat pertanyaan di wajah beliau. "Apa nenek tahu sesuatu?" Tanyaku penasaran melihat sikapnya yang diam, seperti memikirkan sesuatu. "Itu mbahnya nenek, Le. Namanya Mbah Ratmo." Nama samaran karena nama beliau cukup familiar dengan nama salah satu wali Songo, menghindari kesalahpahaman. Ujar nenek kemudian. Aku yang mengetahui nenek tahu sesuatu lantas memintanya bercerita lebih. Sejenak nenek memandangi ke depan halaman rumah. Terlihat seperti sedang mengingat sesuatu. "Dulu, Mbah Ratmo seorang ulama, Le. Beliau yang notabene seorang yang buta. Namun orang-orang kagum karena mbahmu itu bisa menghafal Al-Quran. Padahal di kampung mbah dulu masih sedikit orang yang tahu membaca, apalagi mengaji. Nah, banyak orang yang memberikan anak-anak mereka untuk berguru pada mbahmu itu. Selain karena beliau pandai mengaji, beliau juga dikenal punya ilmu yang mumpuni. Beberapa kali membantu masyarakat yang terkena teluh dan semacamnya. Hingga akhirnya mbah punya padepokan yang muridnya cukup banyak. Hingga..." Cerita nenek masih tidak berpaling dari memandangi halaman depan rumah. Sejenak menarik nafas panjang. Aku hanya diam memasang wajah penasaran, memintanya melanjutkan bercerita. "Tapi suatu saat, seorang gadis dari desa sebelah datang ke padepokan mbah, tinggal beberapa hari di situ. Namun suatu malam, gadis itu berlarian keluar padepokan dengan kondisi setengah telanjang, sembari meminta tolong. Warga riuh keluar melihat apa yang terjadi. Gadis itu bercerita bahwa dia hendak diperkosa oleh mbahmu. Warga yang mendengar itu naik pitam, hingga berbondong-bondong mendatangi padepokan dan hendak memancung mbahmu. Namun karena mbah tidak kunjung keluar, warga yang emosi membakar padepokan itu. Nenek yang saat itu masih kecil dibawa pergi oleh bapak dan ibu karena takut warga akan mengincar mereka juga. Namun ada satu ruangan yang tidak bisa ditembus oleh api. Sebuah ruangan yang sering digunakan mbahmu untuk mengaji dan sholat. Ruangan yang selalu ditempati beliau. Warga yang heran memaksa mendobrak ruangan itu karena mengira Mbah Ratmo ada di dalam. Tapi setelah terbuka, tidak ada siapa-siapa di situ. Hanya terdapat sebuah Al-Quran tua milik mbahmu. Hingga sampai sekarang, nenek tidak tahu bagaimana keadaan mbah dan di mana dia." Cerita nenek dengan mata sendu seperti menahan tangis. Aku yang penasaran kembali bertanya, "Tapi apa benar gadis itu hendak dilecehkan oleh mbah, Nek?" "Tidak, semua itu hanyalah karangan gadis itu. Nenek yang saat itu sedang berada di dalam ruangan mbahmu bersama mbah. Tiba-tiba gadis itu masuk ke ruangan itu, langsung membuka pakaian yang ia gunakan di depan mbah. Nenek yang waktu itu belum mengerti apa-apa. Mbah yang orang tidak dapat melihat langsung menundukkan kepala sembari melanjutkan bacaannya yang sempat tertunda karena kedatangan gadis itu. Gadis yang emosi itu pun berteriak dan berlari keluar sembari meminta tolong. Tidak lama mbah meminta nenek pergi ke bapak dan ibu. Di situ terakhir nenek melihat mbahmu, hingga padepokan berubah menjadi api malam itu. Setelah bapak mencari tahu asal-usul gadis itu, ternyata dia adalah anak dari salah satu dukun yang bapaknya pernah mencoba menyantet mbah, tapi dia gagal dan diserang balik oleh perewangannya. Hingga akhirnya orang tua nenek memutuskan merantau keluar pulau hingga bisa berada di sini sampai sekarang." Nenek bercerita dengan suara yang lemah dan sudah sedikit bergetar. Aku sejenak terdiam mencermati alur yang diceritakan oleh nenek. "Lalu yang terjadi selanjutnya bagaimana, Nek?" Tanyaku Pak wartawan. "Setelah padepokan itu hancur, beberapa murid dan santri yang berguru di padepokan itu ada yang kembali ke keluarga mereka. Ada pula yang pergi menjauh dan berniat mencari keberadaan mbah. Selang beberapa hari kabar duka terdengar di telinga bapak dan ibu. Desa tersebut dilanda penyakit yang aneh. Warganya setiap malam berteriak-berteriak dan bertingkah seperti anjing yang menggonggong serta berlari ke tengah hutan. Sampai sekarang, nenek juga belum tahu bagaimana keadaan desa itu." Ujar nenek menutup ceritanya. Dengan menarik nafas panjang, aku terdiam membayangkan suasana dan keadaan yang dialami nenek saat itu. "Sejak kapan kamu sering mengalami mimpi itu, Le?" Tanya nenek menatapku sembari mengelus-ngelus rambutku. "Semenjak aku selesai disunat, Nek. Tepatnya saat usiaku 12 tahun. Nenek hanya mengangguk-angguk. "Itu tandanya
Mbah memilihmu, Le, ujar nenek kemudian. Memilih aku? Untuk apa? Dan kenapa Mbak Ratmo memilihku? Apakah karena itu aku sering bisa melihat penampakan mereka yang tidak kasat mata? Tanyaku dalam hati pada diri sendiri. Beberapa saat aku dan nenek hanya terdiam, masing-masing bergelut dengan pikiran kami, hingga tiba-tiba nenek memperhatikan saku sweater yang aku gunakan. Memandanginya tajam. Ada apa, Nek? Tanyaku heran. Itu yang ada di dalam kantongmu apa, Le? Tanya nenek serius. Aku bingung mendengar pertanyaan nenek. Kemudian segera merogoh saku sweaterku, ku keluarkan benda yang terbungkus kain putih, pemberian Rizal padaku kemarin. Aku baru ingat dengan benda ini. Padahal sebenarnya aku sudah lupa. Nenek memperhatikan benda itu dan memintanya. Nyi Weling Irang, gumam nenek tapi masih bisa aku dengar. Aku hendak bertanya, namun nenek memotong ucapanku. Dari mana kamu mendapatkan benda ini, Le? Tanyanya serius. Dari teman aku, Nek, di kampung, katanya buat jaga diri. Jawabku jujur tanpa berbohong. Buang benda ini, larung ke dalam air garam kemudian bakar. Perintah nenek cukup tegas padaku. Aku disuruhnya masuk ke dalam rumah mengambil semangkuk air dicampur garam. Nenek kemudian melarutkan benda itu sembari bergumam, entah apa yang beliau gumamkan. Kemudian meniriskan hingga air di kainnya itu agak mengering. Nenek meminta korek yang ada di atas rokokku, menyuruhku segera membakar benda pemberian Rizal itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.